Saya tidak bosan lagi untuk mengingatkan ya, bahwasanya dalam syariat kita tidak boleh mencela zaman ya. Kalau kita menyebut zaman now, maksudnya zaman sekarang, bukan dalam rangka untuk mencela zaman ya. Karena Allah melarang hal tersebut. Dalam hadis qudsi Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Sungguhnya anak-anak Adam menyakitiku. Mereka mencela masa. Padahal aku adalah masa. Aku mengatur siang dan malam. Jadi masa tidak boleh dicela, waktu tidak boleh dicela. Karena waktu hanyalah tempat bergulirnya kejadian dan perbuatan manusia. Jadi dia bukan tempat untuk dicela atau dipuji. Yang dicela atau dipuji adalah yang bergulir dalam masa tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan manusianya. Karenanya tidak boleh kita mencela zaman, tidak boleh mencela waktu, karena dia tidak punya andil sama sekali dalam terjadi kerusakan atau kebaikan. Yang menimbulkan kerusakan dan kebaikan adalah pelaku zaman tersebut. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, naibuz zamana wal aibu fina, fama liz zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita mencela zaman ya, padahal aib celaan ada pada diri kita. Tidaklah ada cela pada zaman kecuali pada diri kita sendiri ya. Jadi kita yang tercela, bukan zamannya. Oleh karenanya tatkala kita mengatakan zaman now, bukan maksud kita untuk mencela zaman tersebut, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kiat-kiat bisa bahagia di zaman sekarang ini. Kata orang zaman now ya. Ngomong-ngomong istilah zaman now ini kapan munculnya ya? Kayaknya tahun lalu belum ada ya. Tahun lalu belum ada ya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang ingin bahagia. Ya. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Ya. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Dan terlalu banyak teori yang disampaikan oleh manusia. Ya. Masing-masing punya teori untuk meraih kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri ya. Ada orang kaya stres. Ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ya, oleh karenanya ternyata orang kaya tidak harus bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Ya. Kalau kekayaan merupakan lambang kebahagiaan, maka harusnya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Maka dia menghabiskan waktu dan umurnya, bahkan menghabiskan uangnya untuk meraih jabatan. Semakin dia meraih jabatan tinggi, dia merasa dia berada di puncak kebahagiaan. Menurut dia, kebahagiaan berbanding lurus dengan jabatan. Kenyataannya, apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi. Apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Ya. Terkadang seorang menyangka dengan menjadi pejabat dia akan bahagia, ternyata ketika dia menjadi pejabat ya dia dimaki-maki orang, dicela-cela orang. Ya. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Ya. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Ya, majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV ya. Ternyata kebahagiaan juga bukan pada jabatan. Benar, ini kenyataan. Terkadang saya lihat di
di foto atau di video atau di mana ya, seorang yang tokoh negara. Kelihatan sekali dia itu stres, kelihatan sekali. Ya, kelihatan, kasihan. Seandainya saya suruh jadi dia, saya nggak bakalan mau. Apa enaknya jadi orang seperti itu? Urusan banyak, dikejar-kejar orang, dimaki-maki orang, ada yang mencela, ada yang memuji. Ya. Ternyata kebahagiaan tidak mesti harus jadi pejabat. Ya, kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia karena dia adalah raja. Ya. Taib. Kalau sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas, maka dia keluarkan semua dananya, waktu dia kerahkan untuk bisa populer. Ya, dia merasa itu yang paling membuat dia bahagia. Bahkan sebagian orang terkadang melakukan hal yang aneh-aneh supaya bisa populer. Ya. Mesti misalnya jalan mundur berkilo-kilo. Ya. Itu orang bahagia? Saya rasa enggak. Setengah mati jalan mundur. Emang bahagia jalan mundur? Pakai spion kemudian jalan mundur. Itu enggak bahagia seperti itu. Ya. Tapi dia merasa dengan ketenaran tersebut dia bisa meraih kebahagiaan. Dan banyak orang tenar tidak bahagia. Lihat. Sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang ya. Coba tanyakan kepada orang-orang terkenal. Enak mana mereka begitu turun dari bandara dikerubung oleh banyak orang. Dia mungkin ada kebanggaan, tapi akhirnya dia tidak bahagia. Ya. Tersibukkan dengan banyak orang mengurus urusannya. Banyak orang ingin tahu urusan dia, dikejar-kejar oleh wartawan. Ya. Apalagi kalau dikejar-kejar oleh penagih hutang. Dikejar-kejar oleh wartawan aja enggak enak. Emang enak? Enggak enak. Ya. Di mana-mana merasa ada yang perhatikan. Enggak enak. Apa itu bahagia? Ya. Tidak. Itu bukan kebahagiaan. Saya kenal ada seorang terkenal, waktu dia untuk keluarganya paling cuma 5 menit pertama. Begitu masuk mall 5 menit pertama dia sama keluarga, setelah itu diserbu sama orang. Terus apa bahagia seperti itu? Anaknya dia tidak bisa dia perhatikan, istrinya tidak bisa dia perhatikan. 5 menit pertama saja, 10 menit pertama dia bahagia. Setelah itu dikerubung sama orang. Coba kalau sehari-hari seperti itu, apa enak? Enggak enak. Enggak enak. Baik, Ustaz, kalau begitu mau bahagia jangan jadi pejabat. Oh, enggak juga begitu. Ustaz, kalau mau bahagia miskin aja. Enggak juga begitu. Banyak orang miskin juga sengsara tidak bahagia. Maksud saya, kalau mau bahagia tidak syarat harus kaya. Tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Ya. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicarakan tentang sebab-sebab kebahagiaan, ya, semuanya berbagai macam. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ada yang ulama menulis sampai 33 sebab kebahagiaan, ada yang lebih daripada itu. Semuanya kembali pada masalah iman. Semuanya kembali kepada masalah iman dan menjalankan syariat dengan benar. Dan menjalankan syariat dengan benar. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Dia yang ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati. Bahagia tempatnya di hati. Bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Ya. Tempatnya di hati. Ya. Bisa jadi seorang cacat, bisa jadi seorang sakit, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di hati. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala?
ma yaf'alu a'da'u bi, apa yang diinginkan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Jannati fi sadri, surgaku berada di dadaku. Mereka mau penjarakan saya, surgaku tak saya bawa. Jadi kata Ibnu Taimiyah demikian. Apa yang hendak mereka lakukan terhadap saya? Ingin menyiksa saya, ingin menjatuhkan saya, enggak ada masalah. Surgaku berada di mana? Di hatiku. Jadi kebahagiaan itu letaknya di hati. Kata Allah, "Wa man yuridillahu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan ya hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya. Maka dia dadanya lapang, dia bahagia, tenang. Wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia berada di menuju naik ke atas langit. Ya. Sebagian ulama menyebutkan ini perumpamaan Allah buat 1400 tahun yang lalu. Ya. Allah sebutkan hal ini. Ini perumpamaan cocok sama orang-orang kafir. Kita lihat orang-orang kafir, seakan-akan mereka di puncak kebahagiaan. Tatkala mereka hidup dengan sesuka mereka, syahwat mereka puaskan sehabis-habisnya. Ya. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Seakan-akan mereka hidup dengan kemewahan. Secara zahirnya demikian, tapi belum tentu mereka bahagia. Seperti orang yang naik di atas gunung. Kalau orang di atas gunung, kita lihat dari bawah, seakan-akan dia di daerah terbuka, bebas. Tapi ternyata dadanya sesak. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang yang naik ke arah langit. Semakin naik ke atas, semakin sulit untuk apa? Bernapas. Yang dari bawah lihat seakan-akan dia dalam kondisi tentram, luas. Ternyata dadanya sesak. Orang-orang kafir juga demikian. Orang kafir juga demikian. Kita lihat orang kafir, seakan-akan mereka sepuas-puasnya, dunia mereka pegang. Apakah mereka bahagia? Tidak, mereka tidak bahagia. Allah berikan kesengsaraan dalam hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sengsara di dunia itu. Di dunia kehidupannya sengsara. Baik, subhanallah, kita coba antum pergi ke negara-negara kafir, ke Eropa, antum lihat ya. Orang kafir, bagaimana kehidupan mereka. Dunia toh isinya ya. Tempat-tempat ibadah mereka kosong. Lonceng dibunyikan, teng, 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 nggak ada yang datang. Kalau orang jauh dari Tuhannya, bagaimana dia mau bahagia? Nggak usah kita bicara tentang orang jauh, kita bicara tentang diri kita. Dulu kita waktu tenggelam dalam maksiat, ada kelezatan kita rasakan, tapi itu bukan kebahagiaan. Orang berzina lezat. Orang memiliki keharaman-keharaman, minum mabuk, teler, ada kelezatan dia rasakan. Morfinis ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Orang selingkuh ya dia merasakan kelezatan, maksiat ada kelezatannya, tidak kita pungkiri, ada kelezatan. Orang berzina, orang selingkuh, orang minum khamar, mungkin macam-macam, ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan. Setelah selesai dari maksiat, hatinya kering. Hatinya sengsara. Ya. Kita dulu pernah mungkin melakukan kemaksiatan. Kita rasakan hal tersebut. Setelah kita mengenal pengajian, setelah kita mulai baca Quran, setelah kita mulai sholat, baru ada keterangan kebahagiaan yang kita rasakan luar biasa. Yang dulu tidak pernah kita rasakan. Ini baru orang bermaksiat, sengsara hatinya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang musyrikin, apalagi sampai ateis. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka lebih sengsara. Ya. Meskipun tampaknya mereka kelihatannya happy-happy, tapi tidak, hati mereka sengsara. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kita lihat dari kesengsaraan mereka. Saya lihat, kita ke Eropa, lihat. Ada perbedaan mencolok antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Meskipun secara ekonomi orang-orang kafir lebih kaya raya. Tetapi saya lihat ya, lihat orang-orang Islam kalau berjalan bawa anak 2, 3 mobil ya, wanita-wanita berjilbab, mobil ada anak-anak. Orang kafir kita lihat enggak ada yang bawa anak-anak, hampir tidak ada. Bawa anjing 1 ekor.
2 ekor. Ini saya cerita kenyataan ya. 1 ekor, 2 ekor ya. Ya. Orang-orang tua di sana, orang-orang tua orang Islam, ada yang ini, ada yang orang-orang kafir yang tua jalan sendiri. Jalan sendiri ya. Entah anaknya kemana, entah cucunya kemana. Ya. Betapa bahagianya orang Islam mendapati punya anak banyak, bahagia lihat anak. Apalagi anaknya apa? Berbakti, bahagia luar biasa. Sementara mereka banyak yang tidak mau nikah, tidak ingin punya anak. Kalau sudah punya anak, anaknya juga tidak ngurusin mereka. Kalau anaknya sudah umur 17-18, pisah. Sudah. Entah ibunya ditengok atau tidak. Kalau sudah tua, ibunya semua jadi dimasukkan dalam rumah jompo. Kalau orang tuanya sakit, terkapar di rumah sakit, nggak ada yang tengok. Kasihan. Kesengsaraan tersendiri. Orang Islam tidak demikian. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam keluar tiap hari 5 waktu pergi ke masjid. Mereka orang kafir juga keluar 3 kali sehari. Kenapa? Bawa anjing ya. Karena anjingnya harus beol ya. Di luar. Mereka ambil ini kotorannya. Orang Islam di rumah anak-anak kumpul semua, loncat sana, loncat sini, loncat sini. Mereka enggak. Mereka enggak. Kasihan. Kasihan. Padahal punya anak banyak itu nikmat luar biasa. Saya punya anak 5 saja saya bahagia luar biasa. Bagaimana kalau anak saya 30? Bagaimana orang tua kita lihat cucu-cucunya, bahagia atau tidak? Bahagia orang tua sampai tidak mau tinggal, maunya sama cucu-cucu. Kebahagiaan luar biasa. Ini orang tua sendirian, saya lihat kasihan banget. Sengsara itu, kesengsaraan. Bagaimana di akhir hayatnya hidup sendirian. Itu orang non muslim begitu. Ya. Jadi antum jangan terpedaya seakan-akan mereka hidup dalam kondisi mewah. Ente pergi ke sebagian negara, antum pergi ke sebagian negara yang coba antum enggak usah jauh-jauh, pergi ke Singapura. Bagaimana kehidupan mereka? Dunia terus tidak berhenti. Kenapa? Biaya hidup mahal. Orang punya rumah besar susah karena rumah mahal-mahal, rumahnya flat-flat kecil-kecil itu. Enak Indonesia rumah murah, luas, mahal, apalagi mau lebih luas tinggal di kampung, jangan tinggal Jakarta ya. Kota besar semakin mereka terpacu untuk mencari dunia. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, rumah sempit. Akhirnya apa? Stres. Anak-anak kena macam-macam penyakit. Apa enak? Jadi saya katakan bahwasanya ya, Allah memberikan kebahagiaan bagi orang beriman luar biasa yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang non-muslim. Hidup mereka sengsara meskipun tampaknya mereka happy. Teman-teman yang kerja di sebagian negara kafir cerita, jadi super grab. Jadi ngantar-ngantar mereka. Sampai sering tanya, Ustaz gimana Ustaz? Saya sering bawa grab, orang-orang kafir ini bawa ke bar. Jadi kalau sudah Jumat malam, mereka sudah surga mereka. Pergi Jumat malam, teler, pulang sudah kayak hewan sudah. Kayak teler-teler sudah. Ya, apa? Zina, khamar, itu kehidupan mereka, kebahagiaan mereka di situ. Dan saya katakan itu bukan bahagia, itu kelezatan, benar. Minum khamar lezat, zina itu lezat, tapi itu bukan bahagia. Bahagia tempatnya di hati, bahagia tidak hilang. Bahagia tidak hilang. Ada pun itu cuma kelezatan jasmani seperti itu. Gonta-ganti pacar, suami istri, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Sana tidak nikah, punya partner, ya, coba hidup tidak mau nikah. Banyak di antara mereka enggak mau nikah, partner saja punya partner, kumpul kebo, ya, nanti daftar kemana ke RT, Pak ini kebo saya yang baru. Terkadang kebo ini sampai tua, terkadang kebonya setengah jalan diganti kebo yang lain. Dan itu banyak terjadi di sana. Apa kehidupan bahagia seperti ini? Mana kebahagiaan seperti ini? Sehingga banyak di antara mereka yang bunuh diri. Banyak, tidak kuasa. Hati mereka tidak kuat melihat, mendapati sedikit permasalahan, tidak kuat hati mereka. Karena mereka tidak beriman dengan Allah. Tidak beriman dengan takdir. Lemah kekuatan mereka. Iman tidak kuat. Sedikit-sedikit bunuh diri. Sedikit stres, sedikit obat penenang, sedikit-sedikit. Itulah kehidupan mereka. Itulah kehidupan mereka. Jadi antum jangan terpedaya lihat orang. Lebih bahagia antum ya. Lebih bahagia antum ya. Sekali lagi, jadi kalau kita berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan, maka semuanya bermuara pada beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin menjalankan syariat Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kita ingin rinci ya, agar lebih mudah dipahami apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut.
Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Orang ini paling bahagia. Apapun kondisinya, kaya, miskin, terkenal enggak terkenal, pejabat atau bawahan, kalau tauhidnya semakin mantap, maka dia semakin bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, ketentraman. Ulaika la amnu, ulaika lahumul amnu. Amnu itu ketentraman, kenyamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Semakin Anda menguatkan tauhid Anda akan semakin tentram, semakin aman, semakin nyaman. Itu sudah. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas itu. Tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Semakin Anda pelajari tauhid dengan baik, semakin Anda mengenal siapa Tuhan Anda, semakin Anda tidak mengharapkan pujian dari manusia, semakin Anda tidak mengharapkan sanjungan dari manusia, semakin ikhlas, semakin Anda menyembunyikan amalan Anda yang tahu hanyalah Allah, berarti Anda bahagia. Berarti Anda fokus kepada Allah, Allah akan fokus sama Anda. Allah akan fokus sama Anda. Ya, jadi ini sebab utama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin ria, semakin sengsara. Semakin mencari perhatian manusia, semakin disanjung oleh manusia, dia semakin sengsara. Hidupnya dibangun di atas mencari sanjungan dan pengakuan dari orang lain. Orang ini tidak bahagia. Orang ini tidak bahagia. Mau beramal soleh, dia harus pamer terlebih dahulu. Ya. Kasih tahu orang, saya mau begini. Sedang beramal soleh, dia pun liput, kemudian dia masukkan di Facebook agar dikomentari. Kalau tidak ada yang komentari, sakit hatinya. Ya. Jadi, kalau ingin bahagia, orang paling ikhlas itu orang paling bahagia. Maka latih diri Anda untuk ikhlas. Jangan suka ceritakan amalan perbuatan sendiri. Sebisa mungkin kita boleh ceritakan kalau ada maslahatnya untuk motivasi, misalnya untuk ada maslahat enggak apa-apa. Tapi hukum asalnya seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Semakin dia bertauhid, semakin dia ikhlas, semakin dia bertawakal kepada Allah, semakin dia menggantungkan hatinya kepada Allah, ya, maka dia akan bahagia. Allah akan berikan dia kebahagiaan. Baik. Di antara sebab-sebab kebahagiaan, terutama di zaman now, ya, zaman sekarang yang di mana media sosial begitu luar biasa gencarnya, dengan berbagai macam bentuknya dan fiturnya, ya. Subhanallah, ya. Kita benar-benar diserang oleh media sosial, ya. Sehingga orang akhirnya ketergantungan dengan media sosial. Benar-benar HP itu adalah jantungnya. Kalau dia pergi dari rumah, HP tidak dia bawa, dia bingung. Dia pulang lagi harus bawa HP. Kalau istrinya ketinggalan nggak ada masalah. Jangan sampai HP-nya ketinggalan. Jadi benar-benar seorang terbelenggu dengan media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ya. Ada apa lagi? Telegram, apa lagi? Ya. Telegram ada tidak? Apa? Coba Facebook terus apa? Instagram terus, Twitter terus. YouTube. WhatsApp jangan, WhatsApp saya juga suka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan, tatkala timbul fitnah, engkau melihat, ya, hawan muttaba'an, ya, syuhun muta'an, wa ijabu kullu ra'yin kullu syakhsin bi ra'yihi, kullu mar'in bi ra'yihi. Engkau melihat hawa nafsu diikuti, rasa pelit yang ditaati, orang masing-masing ujub dengan perkataan dia. Sekarang zaman seperti itu ada orang seperti itu. Orang komentar bangga dengan komentarnya, wah, itu berbagai macam lah. Nabi mengatakan, "Alaika bi khosati nafsik." Maka sibukkanlah dengan privasimu. Sibukkanlah dengan privasimu. Ya ikhwan, sejauh mana kita meninggalkan privasi kita,
sejauh itu kebahagiaan akan hilang dari kita. Ya. Ustaz, berarti kita nggak boleh ngurus orang banyak? Boleh, kalau Anda memang berkompeten di situ, silakan. Kalau Anda jadi gubernur yang baik, benar-benar habiskan waktu untuk mengurus masyarakat, insya Allah Allah kasih kebahagiaan. Anda memikirkan kebahagiaan orang lain, Allah akan kasih bahagia sama Anda. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang sibuk ngurusin anak yatim, tidak apa-apa, sibukin diri, tidak apa. Berarti itu perkara Anda yang Anda perhatikan. Anda ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada Anda. Tapi yang maksud saya ini yang jadi masalah, yang ngurus urusan yang bukan urusan dia. Ya. Pingin tahu segala urusan, pingin tahu segala berita, pingin tahu segala informasi. Padahal bukan urusan dia. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya, yang bukan urusannya, yang bukan pekerjaannya. Bukan yang bukan tugasnya. Sekarang ada seorang misalnya, taruhlah, ya, kerja entah mungkin jualan es cendol, mungkin jualan sayur, di Facebook, Instagram semua dia ikuti, berita-berita semua dia ikuti. Buat apa ya akhi? Sudah urus itu sayur dengan baik, urus itu es cendol dengan baik, ya, urus itu toko dengan baik. Bukan urusan Anda untuk mengetahui segala permasalahan. Ustaz, tapi kita kayak ingin tahu berita. Saya bilang, saya ini sudah mencoba. Saya ingin tahu banyak berita. Benar ada manfaatnya. Manfaatnya ada, tapi kemudaratan lebih besar. Waktu terbuang. Sekarang waktu kita, saya tanya antum, waktu kita untuk Facebookan banyak atau tidak? Banyak. Apalagi sudah masuk, lihat berita, sudah pegang HP, nggak berhenti. Berita. Kiriman dari teman. Nanti punya teman 1000 orang. Satu hobi makan, satu hobi mancing, satu hobi ini. Dia kirim berita semua kita. Ente buka berita mancing, berita makan, berita ini. Berita kecantikan, berita kue, berita jualan, berita online, berita politik, ya, berita kesehatan. Ya, baca terus, nggak terasa 1 jam lewat, 2 jam lewat. Belum kalau sudah masuk dalam perdebatan, komentar, baca komentar, naik lagi, scroll bawah, scroll atas. Waktu habis banyak. Debat lagi sama orang di situ di Facebook, debat bantah-bantahan, ternyata yang didebat bencong. Habis waktu. Facebook ini bikin waktu habis banyak ya. Saya saja mau niatnya untuk dakwah saja terjebak juga seperti itu. Apalagi yang niatnya cari akhwat. Malah waktu kita terbuang. Bagaimana mau bahagia? Ente mau bahagia itu bukan dengan dengar banyak berita. Sebagian orang putar depan TV, berita ini, TV ini, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Kira-kira bahagia nggak gitu? Kira-kira ente secara logis bahagia nggak orang seperti itu? Ini mas duduk. Mas, suaminya juga ketakutan. Panggilan aja lagi nonton, semuanya nonton. Gimana? Apa bahagia seperti itu? Ini kan buat hati-hati Ustaz. Benar, saya bilang tadi, bukan berarti nggak ada manfaat, ada manfaatnya. Tapi mudaratnya terlalu besar. Habis waktu dengar berita yang macam-macam, dengar kerusakan, aduh kasihan. Timbul was-was yang berlebih-lebihan, timbul ketakutan yang berlebih-lebihan. Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya timbang-timbang, saya pikir, sudahlah saya tinggalkan itu semua. Ini saya pribadi saya. Antum mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Akhirnya sudahlah. Facebook saya masih tahan ya. Kenapa? Karena saya dihack, Facebook saya dihack. Jadi saya enggak bisa punya teman, tidak ada informasi juga yang masuk di wall saya. Yang akun sudah enggak bisa saya pakai kecuali yang wall, yang halaman ya. Yang masuk dalam berita saya cuma tulisannya Ustaz Arifin Badri. Saya enggak tahu kenapa, yang lain kok enggak bisa masuk. Setiap Ustaz Arifin Badri nulis status masuk ke wall saya. Sudah alhamdulillah. Saya cuma masukkan apa yang saya ingin masukkan, setelah itu saya tinggal nunggu saja ya. Kalau Twitter sudah saya berlepas tangan, saya kasih kawan sudah, biar dia yang susah ngurus Twitter saya. Saya udah nggak mau. Kawan itu ada hadir di sini juga ya. Selamat berjuang. Dulu saya suka Twitter, lihat sini berita Saudi, berita ini, berita senang Indonesia macam-macam. Ya subhanallah. Saya berkesimpulan kalau ada sesuatu yang penting akan sampai juga kepada saya. Daripada saya mencari yang penting di antara 100 yang tidak penting.
Cek satu-satu, cek satu-satu, cek satu-satu, cek satu-satu. Belum tentu penting bagi saya. Kalau ada yang penting pasti ada yang kasih Ustaz, ada kejadian ini, ya udah. Tanpa harus saya ikuti media sosial, saya bisa tahu perkara yang penting untuk saya ketahui. Jadi waktu kita habis untuk untuk media-media sosial, akhirnya banyak kebahagiaan yang kita tumbalkan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk Facebook banyak terbuang, untuk Twitter banyak terbuang, untuk WhatsApp juga banyak terbuang. Saya ingatkan kepada para ikhwan, jangan terlalu banyak grup dalam WhatsApp. Bahkan meskipun grup dakwah sampai 20 ngapain banyak-banyak. Cari grup dakwah yang penting yang bisa kita ambil manfaat. Bikin grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Hanya tungtang. Mau bangun tidur meroja WhatsApp, tungtang sampai ngantuk. Bangun tidur belum lagi baca doa tidur sudah WhatsApp lagi, tungtang. Subhanallah, habis waktu. Nah, kalau Anda waktu sudah tersisa, sekarang orang punya grup 20, kira-kira sibuk atau tidak? Sibuk, luar biasa sibuk. Grup rumah sunnah. Grup apa lagi? Grup kajian 1, grup kajian 2, grup kajian 3, grup DKM 1, grup DKM 2. Grup poligami. Apalagi grup poligami. Komentar nggak habis-habis tapi nggak ada praktek, cuma karena kalau dia sudah praktek dia keluar left dari grup. Kalau dia sudah poligami left dari grup, dia punya masalah banyak di rumah. Tahu-tahu ke rumah lebih khusyuk, ke masjid lebih khusyuk, doa lebih mudah nangis. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Anda pun kalau sudah punya WhatsApp jangan banyak grup. Kenapa? Waktu Anda tersisa, habis waktu tersisa, akhirnya apa? Kapan membaca Quran? Kapan mau ngobrol sama istri? Istri WhatsAppan, kita WhatsAppan sendiri. Istri Facebookan, kita Facebookan sendiri. Kapan kita punya sama anak? Anak-anak datang, abi, sebentar. Kasihan anak-anak ya, akhi. Kasihan. Kita udah kerja dari pagi sampai sore, pulang anak-anak nunggu. Dia nggak bisa peluk-pelukan, dia bisa nggak pingin naik-naik sama kita, dia pingin ngobrol sama kita. Dia butuh 5 menit untuk kita ngobrol, nggak ada waktu. Waktunya habis buat media sosial yang kurang bermanfaat. Belum lagi kemudaratan yang kita dapatkan di situ. Banyak aurat wanita yang kita lihat di media-media sosial tersebut. Yang kita nggak ingin pun kelihatan, apalagi yang pingin lihat. Terus bagaimana mau bahagia? Maka di antara wasiat Nabi SAW, alaika bi khosatin nafsik. Sibuklah dengan privasimu. Sejauh mana kita sibuk dengan privasi kita, hal yang kalau anda pedagang, sibuk dengan dagang, urusin dagang, serius. Kalau Anda politikus ya sudah, urus Anda jadi politikus yang baik, nggak apa-apa, urus banyak, tapi ya benar jadi politikus karena itu memang pekerjaan Anda. Ya. Anda jadi tukang bekam, tukang pijat, serius. Jangan jadi herbal pakar politik, herbalis pakar politik. Setiap orang datang ngomong politik, sudah ente urusi herbal ente, nggak usah ngomong masalah yang bukan bidang Anda. Akhirnya setiap orang sekarang wa ijabu kullu mar'in bi ra'yihi, kata Nabi, ada zaman di mana setiap orang akan bangga dengan pemikiran dia, dengan pendapat dia. Semua orang berkomentar, semua orang beranalisa. Kalau Anda mengikuti analisa semua, Anda stres. Ini analisa bagus juga, ini bagus juga, ini kontradiktif dan sudahlah. Matikan TV, ya, kalau bisa HP dibuang. Matikan semua media sosial, udah. Nanti kerja serius, ada waktu baca Quran, ada waktu salat malam, ada waktu salat witir, ada waktu buat istri, ada waktu anak, bahagia ente. Anda bahagia. Anda bahagia. Dan ini saya tekankan ya. Karena ini sangat penting di zaman now sekarang ini ya. Zaman now. Media sosial ini merebut kebahagiaan banyak orang. Merebut kebahagiaan banyak orang. Anak semakin Anda kasih gadget, berarti Anda semakin menjauhkan sang anak dari Anda. Istri semakin sibuk dengan Facebook, semakin jauh dari Anda. Anda pun semakin sibuk terjauhkan dari keluarga. Sehingga tidak sempat untuk silaturahmi pada orang tua. Ya. Waktu semua habis untuk media sosial. Ya ikhwan, bukan berarti saya ngelarang, tidak. Ya, tapi hati-hati ya. Kalau bisa yang perlu-perlu saja, maka itu yang terbaik. Karena waktu kita akhirnya jadi tumbal. Saya kasihan lihat sebagian orang, apalagi yang kerja di Jakarta, berangkat dari Bekasi ba'da subuh, tengah jalan, saya misalnya kerja
Kemudian pulang sampai rumah terkadang jam 9. Tapi jam 9 masih aja main gadget. Ya, subhanallah. Udah berhenti jam 9 tuh waktunya baca Quran, ya, dan yang lainnya. Ketemu istri, ketemu anak-anak, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan istri. Baik. Di antara sebab kebahagiaan di zaman now, ya, ciptakan surga di rumah, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Saya sering sampaikan kebahagiaan hakiki seorang lelaki adalah kebahagiaan dengan istrinya. Allah mengatakan, dialah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan istrinya, kata Allah, liyaskuna ilaiha. Agar sang suami tentram dengan istrinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah ciptakan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Sehingga sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya kebahagiaan inti seorang suami adalah dengan istrinya. Kapan seorang bisa bahagia dengan istrinya, itu lelaki yang bahagia. Bagaimana tahu dia bahagia dengan istrinya? Caranya begini, kalau dia pergi keluar rumah pengen pulang, itu berarti sudah benar. Pengen pulang, pengen ketemu istri, aduh saya pengen pulang, gelisah, pengen pulang. Berarti dia bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan sesungguhnya seorang suami itu di rumahnya. Berarti suami yang bahagia itu laki-laki yang bahagia. Tapi kalau seorang laki-laki tidak betah di rumah, pengen pergi terus, kemana mas? Aduh, itu berarti dia tidak bahagia. Tidak ada surga di rumahnya. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan teman-temannya, ketemu dengan temannya, ngobrol, ngopi sana pagi saya malam, main golf, main ini, main catur, main macam-macam. Dia tidak bahagia. Kalau dia tidak menemukan kebahagiaan di rumahnya, dia belum bahagia. Itu lelaki sengsara seperti itu. Percuma ente ketawa-ketiwi main golf, pulang diomelin istri. Apa enak? Atau ngomelin istri, apa enaknya seperti itu? Tapi kalau Anda pergi dari rumah, tahu-tahu rindu ingin pulang ke rumah, itu benar, berarti sayang sama istri, berarti ada kebahagiaan. Sampai di rumah ngobrol sama istri asyik, berarti benar. Kalau belum asyik, belum ingin pulang, ada yang salah. Entah istri ente yang salah atau istri Anda yang salah. Ya. Jadi saya bilang ikhwan, suami laki yang bahagia, laki yang menemukan kebahagiaan apa? Di rumahnya. Apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Ya. Satu aja sudah bahagia, apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Ibu-ibu nanti tersinggung ya. Ini bercanda aja ibu-ibu ya. Baik, ya, jadi ingat hal ini, harus ada waktu buat istri. Sebagian orang mencari kebahagiaan, kesuksesan dunia, dia menjadikan bisnisnya nomor 1, pekerjaannya nomor 1, cita-citanya itu menumbalkan kebahagiaan anak istri. Ini salah. Saya sering sampaikan cerita, saya ketemu dengan seorang kaya, kebetulan untuk satu orang kafir. Sering keluar negeri, sini rumah juga rumah, di perumahan kaya. Terakhir ngobrol-ngobrol dia bilang ada satu yang hilang dari saya. Saya kurang dekat sama anak-anak sampai sekarang. Anak-anak saya kasih dunia semua, namun tidak yang datang jenguk saya, peluk-peluk saya, enggak ada kata dia. Enggak ada. Dia sibuk cari harta, anaknya semua dipenuhi. Setelah besar, anak yang sudah besar semua, enggak ada yang dekat sama dia. Dia kehilangan kebahagiaan di situ. Jadi jangan sampai kita mencari harta, ingin cari sukses, cari jabatan, akhirnya kebahagiaan anak istri kita jadi tumbal, dan akhirnya kita sendiri yang tidak bahagia. Kita sendiri yang tidak bahagia. Ada satu masa kita lewat, kita tidak rindu ke rumah, berarti perbaiki. Coba, Ustaz kalau ngobrol sama istri enggak enak, coba ciptakan bagaimana ngobrol sama istri yang enak. Ustaz kalau saya ngobrol sama istri saya enggak nyambung-nyambung. Ente turunin level ente. Kalau tahu istri enggak nyambung, jangan bicara yang tinggi-tinggi, bicara rendah-rendah saja. Jangan bicara yang aneh-aneh. Sungguhnya di dunia yang problematika, ngomong bahasa susah gimana istri yang paham. Era ini, era globalisasi bilang istri nggak paham, sudah nggak usah bicara macam-macam. Turun level Anda, ngobrol sama istri yang nyambung, jadi asik gimana caranya. Pasti ada yang asik. Kalau nggak asik terus, ente yang nggak beres berarti. Ini ciptakan kebahagiaan di rumah. Ciptakan surga di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah, ya. Betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, wal yasaka baituk wa kufa alaika lisanak. Kata Nabi, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Terutama di zaman fitnah.
Jaga lisan Anda, jangan terlalu ngurusin orang. Ngapain ngurusin orang? Kalau Anda suka ngurusin orang, Anda diurusin juga sama orang. Maka sibuk dengan privasi. Namun manusia itu suka ingin tahu urusan orang. Saya lagi telepon, tahu Ustaz, itu si fulan ya? Bukan. Terus mau tahu urusan saya, ngapain? Ada lagi baca apa sih baca? Ya, ente ngapain urusin saya? Dibaca sendiri sana. Ngapain baca urusan saya? Orang suka ingin tahu urusan orang lain. Suka komentar orang lain. Ini menghilangkan kebahagiaan seperti ini. Semakin privasi kita jadi tumbal, semakin kita kurang bahagia. Benar ini, ente coba. Jadi jangan ngurusin orang, privasi kita perbaiki. Privasi kita perbaiki. Jangan suka komentar hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Enggak usah. Tahan mulut, jangan suka komentar. Lewat satu jalan, lihat rumah warna ungu, komentar. Ini orang kok rumah warna ungu sih? Ya, apa urusan ente? Ente sana rumah belum lunasi utang rumah ente. Ini ngurusin rumah orang warna ungu, warna biru. Terserah dia mau warna-warni, terserah dia. Ini kok rumah bangunannya jelek sekali. Ya, sudah ente buat. Ikut berita artis, ikutin terus. Si artis ini dicerai sama suaminya. Kemudian ketahuan katanya suami selingkuh. Katanya suami punya istri kedua. Kemudian istrinya, ente ngapain ikuti berita artis? Akhirnya masuk ke persidangan. Ngapain ente ikuti berita artis itu? Kecuali kalau memang ente mau nikahi sang artis, ya silakan. Ya sudah, ente ikuti sampai dia benar-benar jadi janda, ente maju ya. Dia aja nggak suka sama ente ngikuti beritanya terus. Buang-buang waktu. Jadi banyak buang waktu kita terbuang. Jadi di antara sebab kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan di rumah. Kalau belum bisa menemukan surga di rumah, duduk sama istri. Wahai sayangku, kita ada apa ini? Kenapa kita kok kayaknya tidak indah, tidak mesra kehidupan kita ini? Apa yang salah antara saya dengan anti? Bicarakan baik-baik. Mungkin dia bilang, Mas Ci kalau pulang nggak pernah ngobrol sama saya. Ya udah, saya ngobrol besok ya. Ngobrol, ya sudah diperbaiki. Dan perlu kita ngobrol sama istri supaya kita ada kebahagiaan di situ. Nabi aja ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Anda juga kalau pulang ke rumah ngobrol sama istri meskipun 15 menit, meskipun 20 menit. Ya, yang penting ngobrol sama istri. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau sudah 45 menit, bunyikan wecker. Waktunya tidur. Waktunya tidur. Disitulah letak kebahagiaan. Baik. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Melazimi zikir kepada Allah. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Saya katakan bahwasanya kebahagiaan letaknya di mana? Di hati. Kita enggak usah bicara teori kebahagiaan yang panjang lebar. Anda tiap hari baca Quran setengah juz aja, Anda bahagia. Enggak usah bicara teori begini enggak. Ambil Quran, berdoa dengan Allah, baca. Dicicil, hari ini satu halaman, besok nanti sore nanti lagi tambah lagi satu halaman, satu lagi halaman, baca tafsirnya, baca terjemahannya, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Ada saatnya kita harus berdoa-doa dengan Allah agar Allah beri kebahagiaan kepada kita. Ya. Benar bahwasanya di antara kebahagiaan kata para ulama adalah mencari teman yang baik. Kata Nabi SAW, "Mathalu al-jalisi salih kahamil misik. Imma an yahdiyaka atau tabta' minhu." Ya. Seperti perumpamaan orang yang teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau dia kasih hadiah sama kamu atau kau beli dari dia, atau tajida minhu rihan thayyibah, atau kau mendapati bau yang harum dari dia. Teman yang soleh ini penting sebab kebahagiaan. Yang kalau kita berteman dengan dia, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau kita diingatkan oleh dia, teman sama-sama pengajian, teman sama-sama proyek dakwah misalnya. Ini teman-teman kita jaga, ini teman-teman yang mendatangkan kebahagiaan. Teman-teman yang tidak berbicara tentang dunia. Kalau teman bicara dunia banyak. Tapi kita butuh teman yang bicara tentang apa? Akhirat. Bicara tentang akhirat. Ini, teman-teman ini perlu. Tetapi bukan berarti kita harus selalu sama dia. Ada harus waktu kita khususkan untuk
Berkhalwat antara kita dengan Allah untuk zikir kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Di antara tafsiran berpisah karena Allah, yaitu mereka harus bersendiri agar konsentrasi beribadah kepada Allah masing-masing. Kalau ngobrol terus, kapan baca Quran, kapan salat malam, kapan salat duha? Ngobrol terus kerjanya. Enggak, kita ngobrol urusan ini. Tapi terkadang kita harus berpisah. Kamu baca Quran, saya juga baca Quran. Kamu salat malam, saya juga salat malam. Jadi harus ada waktu kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat malam itu kebahagiaan. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai Muhammad, bangunlah di malam hari. Kata sebagian ulama, ini adalah ayat ini, surat Al-Muzammil adalah Zadud Da'iyah. Isinya adalah tentang bekal bagi seorang dai. Apalagi Rasulullah SAW di siang hari akan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan. Malamnya harus charger iman. Caranya salat malam. Antum pun demikian dalam kehidupan kita banyak permasalahan. Permasalahan dunia, permasalahan ini. Permasalahan rumah tangga, permasalahan dakwah. Maka malam hari ente charger. Berkhalwat dengan Allah salat malam. Itu adalah kebahagiaan yang terindah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir kemudian mencari hambanya. Hal min da'in fa'astajiba lahu. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Kata Allah, apakah ada hambaku yang bangun malam berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hambaku yang beristighfar akan aku ampuni dosa-dosanya? Allah cari hamba-hambanya. Saatnya anda bangun malam berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya dengan mengingat Allah, Allah akan kasih kebahagiaan. Saya tanya sama antum, kebahagiaan antum di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih bahagia, tinggal kasih bahagia. Kun fayakun. Allah mau cabut, tinggal Allah cabut, gampang. Allah mau cabut, tinggal gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anda tahu bahwasanya kebahagiaan di tangan Allah, maka jangan cari kepada selain Allah, carilah kepada Allah. Caranya gimana tadi? Berkhalwat dengan Allah. Salat malam, baca Quran. Mojok di ujung baca Quran. HP matikan, jangan kita Quran diberhentikan gara-gara telepon. Ya kecuali dari istri, enggak apa-apa kita telepon. Iya sayang. Abi lagi baca Quran ya. Abi sok ria, iya Abi lagi ria udah Jadi matikan HP, baca Quran. Harus ada waktu untuk kita berdoa dengan Allah. Disitulah kebahagiaan. Apalagi kalau kita sedang dilanda permasalahan. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong anda. Waktu Nabi dikata-katain oleh kaum musyrikin dengan tuduhan yang macam-macam, Nabi sebagai manusia dadanya juga sesak, diomong-omongin macam-macam. Kata Allah, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit wahai Rasulullah atas apa yang mereka ucapkan. Nabi dibilang pendusta, dibilang dukun, dibilang penyihir, dibilang orang gila, macam-macam, dan itu menyakitkan hati Nabi. Mungkin lebih daripada pukulan. Perkataan itu menyakitkan, tuduhan yang tidak-tidak, apalagi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan keluarnya? Allah suruh berzikir. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah, sabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Zikir pagi petang. Anda ingin bahagia? Lazimi zikir pagi petang. Tapi benar-benar pahami maknanya. Benar-benar direnungkan tatkala membaca zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Benar-benar ya. Bagaimana pernah saya ceramahkan di Masjid Al-Ikhlas tentang fikih zikir pagi petang. Berusaha Anda lazimi zikir pagi petang. Jangan lupa setiap hari salat duha. Itulah kebahagiaan. Enggak usah teori banyak. Salat malam, salat duha, zikir pagi petang, baca Quran, selesai. Sisanya ada waktu bersedekah, sisa adanya waktu berbakti sama orang tua, tapi rutin harian itu tadi. Kebahagiaan Anda melangkahkan kaki menuju masjid, salat berjamaah, itu kebahagiaan. Nah, teori kebahagiaan itu mudah, yang penting Anda praktekkan.
Ya, ini diantara kebahagiaan, harus ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku akan mengingat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia kalau seorang sudah diingat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara sebab-sebab kebahagiaan adalah sering berzikir. Dan saya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan. Zikir itu ibadah yang sangat mudah. Anda bisa berzikir dalam kondisi berdiri, Anda bisa berzikir dalam kondisi duduk, Anda bisa berzikir dalam kondisi berbaring. Kalau dalam kondisi tidur ya enggak ya. Berbaring bisa berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdiri, duduk. Orang kalau sudah biasa berzikir, naik mobil dia berzikir. Apalagi kalau dia punya hafalan Quran. Ya. Ada seorang, saya pernah dengar seorang ceramah, dia wasiatkan kepada para jamaah untuk hafal Quran. Akhirnya ada seorang sudah tua, dia hafal 5 juz. Setelah 2 tahun atau berapa tahun kemudian ketemu Syekh itu lagi. Dia bilang, "Syekh, jazakallah khair, Syekh. Kamu dulu ingatkan saya, sekarang saya punya 5 juz. Berapa banyak waktu saya manfaatkan. Saya pergi ngantar anak baca Quran, pulang baca Quran." Ya. Kenapa? Ada yang dibaca. Ada yang dihafalkan. Kalau orang punya hafal Quran itu hafalan Quran, dia mulutnya bisa jalan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau tidak hafal Quran ya sudah zikir yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nikmati zikir tersebut. Mungkin pertama berat, lama-lama kita nikmati zikir tersebut. Lama-lama kita nikmati zikir tersebut. Dan ini kebiasaan yang kurang hidup di tanah air kita. Di tanah air kita ini kalau mau zikir ngumpul dulu rame-rame baru zikir. Harusnya enggak harus demikian. Ente jalan sendiri berzikir. Ente naik motor berzikir, naik mobil berzikir. Kalau ada waktu kosong berzikir. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ibadah yang ringan sangat mudah, pahalanya besar, zikir, namun banyak orang tidak melakukan. Banyak orang tidak melakukan. Padahal zikir tersebut mendatangkan ketenangan. Ya, Allah berikan keterangan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah. Qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Kanz, qanaah itu adalah harta yang luar biasa. Barang siapa yang memilikinya, maka dia pasti bahagia. Maka dia pasti bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Anda qanaah, ajari istri buat qanaah, ajari anak buat qanaah. Anak-anak diajak tuh lihat orang-orang anak-anak yang kerja, yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang rumahnya kecil-kecil, tunjukin biar anak-anak itu tahu bersyukur kepada Allah. Istri pun demikian, ajak ke rumah teman-teman yang mungkin rumahnya agak peot-peot, yang mungkin kotor-kotor, biar istri itu bersyukur udah punya rumah bagus. Tapi kalau Anda bawa istri Anda ke rumah orang kaya, Anda yang sengsara nanti. Kenalan istri orang kaya, bawa tas harganya 600 juta. Saya pernah ditanya, sudah lama berapa tahun lalu, saya ditanya sama jamaah, "Ustaz, bagaimana hukumnya membeli tas harganya 600 juta? Tapi saya sudah bayar zakat, saya sudah bersedekah di tetangga." Saya bilang, "Enggak boleh. 600 juta itu mubazir. Tas buat apa? Fungsinya apa 600 juta? Apakah bisa jadi bagasi nyimpan mobil itu tas?" Ternyata cuma kecil nyimpan, terus apa fungsinya 600 juta? Tidak sesuai dengan harganya. Tidak sesuai dengan harganya. Subhanallah, ternyata memang ada tas yang mahal. Waktu saya kemarin ke Paris, lihat jam 350 juta, ini jam 350 juta. Ini jam buat apa ini, subhanallah. Ternyata ada tas harganya 1,5 miliar. Itu pun orang rebutan, terkadang ngantri nggak ada barangnya, subhanallah. Nah, kalau istri Anda bergaul sama ibu-ibu hembring ya? Ibu-ibu globalisasi begitu, globalisasi ya. Anda yang tersisa nanti. Anda yang tersiksa. "Mas, itu ibu itu bagus sekali." Aduh, sudah kena virus orang kaya. Bilang aja, "Sayang,
suamimu tuh miskin, tidak seperti mereka. Kalau ente mau bahagia, suruh bergaul sama orang miskin, ente bahagia. Istri pulang bersyukur terus, Mas, kamu sayang sekali sama saya, kamu baik. Padahal kita beli barang murahan. Ya. Kenapa? Karena ente buat dia bergaul sama orang miskin. Tapi kalau ente kasih salah pergaulan, bergaul sama orang kaya, waduh, itulah. Itu nasib ente sudah. Jadi kalau mau bahagia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu itu kunci qanaah di keluarga. Bapak-bapak sih, tidak terlalu sih begitu ya. Ada bapak yang tamak ada, tapi qanaah itu kuncinya di istri. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu qanaah, maka insya Allah bapak juga qanaah. Saya baru kemarin ketemu dengan seorang polisi, Kapolsek apa ini. Aduh Ustaz, istri saya main ke rumah tetangga baru beli kulkas baru, pulang-pulang sayang beli kulkas baru. Aduh kata saya. Kenapa? Karena gaul sama itu tetangga, lihat ada baru mobil baru, pingin juga yang baru. Kalau istri nggak qanaah, suami yang setengah mati. Akhirnya dia terpacu untuk mencari dunia, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena nggak qanaah. Nggak qanaah. Sayang, saya nggak punya uang sayang. Sudahlah mas, utang aja mas. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa dibayar. Insya Allah bisa mas, insya Allah bisa ya. Akhirnya udah utang lagi. Ya. Jadi saya katakan kepada ibu-ibu, kunci qanaah ada pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu qanaah, suaminya insya Allah nurut. Kapan kita qanaah kita bahagia, kapan kita tidak qanaah kita sengsara. Waktu terbuang-buang. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya sifat memperbanyak itu telah membuat kalian lalai. Allah tidak berbicara orang miskin kerja karena kesuap nasi membuat dia lalai. Tidak. Allah berbicara tentang yang berlomba-lomba banyak-banyakan. Maksudnya apa? Sebenarnya dia sudah cukup. Sebenarnya tidak perlu. Tapi karena ingin banyak-banyakan, banyak aset, banyak ini, banyak mobil, banyak rumah, banyak. Akhirnya waktunya habis. Ya, untuk bangun satu rumah saja perlu waktu lama. Setahun mungkin bangun rumah satu. Belum ngontrolnya, belum ini, belum gambarnya. Itu waktu semua kalau tidak perlu, rumah ini tidak perlu. Coba kalau kita gunakan baca Quran, ikut pengajian, betapa banyak tabungan kita di akhirat. Kecuali kalau Anda perlu rumah baru, nggak ada masalah. Kalau Anda nggak perlu, ngapain? Hanya memperbanyak aset. Ngabisin waktu. Akan memperberat hisab Anda pada hari kiamat kelak. Jadi lihat ke bawah. Terutama antum orang-orang Bekasi, kan tidak semua kaya. Kalau kita bicara di orang kaya, mungkin ya orang-orang yang hidupnya tengah ke bawah harus sering lihat ke bawah lagi ya. Lihat sering ke bawah. Jadi agar kita bersyukur kepada Allah. Kalau masalah dunia Allah suruh lihat ke bawah. Masalah akhirat Allah suruh lihat ke atas, semangat terus. Semangat terus. Dunia lihat ke bawah. Kapan kita lihat ke bawah, kita qanaah maka kita akan bahagia. Maka sekali-sekali ajak keluarga, ya misalnya tidur di rumah saudara yang susah, paksa, biar dia tahu bagaimana hidup susah itu kayak apa. Ya sekali-sekali kita bawa ke hotel, sekali-sekali kita bawa ke rumah yang susah. Anak-anak pun demikian, terkadang harus susah. Ajarin bahwasanya tidak semua dalam kondisi enak, terkadang susah. Jadi mereka terbiasa untuk qanaah. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Sudah, raja itu dia mau apa? Dia mau puas. Sehingga dia bangun ini, bangun anu, nguasai ini, nguasai anu, punya macam-macam supaya dia puas. Lah Anda kalau sudah puas meskipun tidak punya apa-apa, Anda sudah bahagia sebagaimana kebahagiaan yang dikejar oleh sang raja. Ini perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Idza ma kunta qalbin qanu'in, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Ini bait saya pertama kali dengar isinya dari seorang teman saya orang Cina. Jadi dekat satu asrama dengan saya di Universitas Islam Madinah. Orang Cina ketemu selalu senyum, salat ke masjid, pulang lagi, senyum teman-temannya datang dia masakin semuanya. Saya bilang, "Ahmad, ente senyum-senyum terus Masya Allah." Kenapa? Apa rahasianya? Kata dia, qala Syafi'i, pakai Cina, yang Cina-Cinanya. Imam Syafi'i berkata, kalau kau qanaah maka kau sama dengan raja. Masya Allah. Pelajaran berharga ya. Ternyata itulah kunci sebab rahasia kenapa dia tersenyum selalu.
bahagia selalu, berseri-seri selalu. Kenapa ada sifat qanaah? Kalau kita tamak, kita sengsara. Orang yang paling sengsara orang yang paling tamak. Antum kira orang kaya itu bahagia, terkadang mereka tamak, sudah punya hotel, sudah punya perusahaan, enggak terus hati berpacu, enggak pernah selesai. Kalau diberi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha salisan." Kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia cari lembah yang ketiga. Sebagian orang kaya seperti itu. Tidak ada titik klimaks yang enggak ada. Ya, tidak ada. Terus mencari. Tidak terasa waktunya habis, terusnya apa? Sudah umur 80 tahun, waktunya santai, terus kerja. Sebentar lagi tewas, terus kerja. Sampai tewas akhirnya. Yang dia rasakan cuma sedikit. Ngumpulin rumah banyak yang dia makan cuma sama dengan ente, 1 piring. Bedanya dia sama ente, perutnya mungkin lebih besar perut ente daripada dia. Ya. Dia makan sedikit selesai, takut ini ente makan banyak-banyak. Ente lebih bahagia, makan lebih banyak daripada dia. Karenanya di antara kebahagiaan suruh lihat ke bawah, jangan terpedaya dengan yang di atas. Jangan terus lihat ke atas. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang Anda rasakan. Dalam hadis disebutkan seorang bermaksiat, maka nukitat, ditempelkan titik hitam di hatinya. Semakin banyak maksiat, semakin hitam hatinya. Semakin susah dia khusyuk, semakin susah dia terenyuh tatkala baca ayat Al-Quran. Maka seorang perbanyak istighfar. Apa kata Nabi SAW? Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Penghalang kebahagiaan adalah maksiat. Adalah kemaksiatan. Anda akan dibuat gelisah karena maksiat yang Anda lakukan. Anda akan dibuat khawatir berlebihan karena maksiat yang Anda lakukan. Anda akan dibuat sedih berlebihan karena maksiat yang Anda lakukan. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu orang soleh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak khawatir, mereka tidak bersedih. Mereka menjalani kehidupan dengan biasa. Kekhawatiran sedikit kemudian hilang. Kesedihannya sudah mau diapain? Tawakal kepada Allah. Orang yang bermaksiat tidak bisa demikian. Ada kegelisahan. Kenapa maksiat? Ada yang dia lakukan terus maksiat tersebut. Ya. Oleh karenanya kalau Anda melakukan maksiat segera bertobat kepada Allah. Maka Allah akan kembalikan kebahagiaan bagi Anda. Banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Mudah maafkan. Ya ikhwan, kita hidup di zaman now ini banyak masalah. Banyak masalah. Kita punya masalah sama orang tetangga, terkadang ada masalah. Terkadang kita punya masalah sama kerabat, sama kakak, sama adik, terkadang sama orang tua kita. Ya. Tidak mudah kita menjalin silaturahmi. Ya. Terkadang sebagian kerabat kita tidak ngerti apa yang kita lakukan. Ada sebagian datang kepada saya, Ustaz, saya ini bingung Ustaz. Sama kerabat-kerabat saya. Kenapa, Mas? Saya ini kalau kasih mereka duit, mereka bilang saya sombong, sok kasih duit. Kalau saya enggak kasih katanya pelit. Saya bingung Ustaz, gimana? Jadi ada sebagian gitu ya. Ya, sebagian kerabat tidak bisa paham apa yang kita lakukan. Kita niat baik, namun mereka salah terjemah. Mau diapain? Adik iblis yang mengadu domba. Akhirnya timbul masalah kita dengan kerabat, timbul masalah dengan adik, dengan kakak, ya. Timbul masalah dengan om, timbul masalah dengan tetangga. Timbul masalah dengan teman pengajian, timbul masalah sama DKM, timbul masalah sama ustadz yang lain. Itu kejadian seperti itu. Hidup ini dengan problematika. Kan memang demikian manusia hidup dengan problematika. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Sifat mudah memaafkan. Ya udah, maafkan aja. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia nggak ngerti. Kok dia begitu? Dia tidak menghargai saya. Mungkin dia tidak ngerti. Ente jangan dulu memvonis dia tidak menghormati Anda, tidak ini, tidak ini. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia tidak tahu, kasih uzur. Al-mu'min yatlubul ma'adir. Seorang mukmin dia mencari uzur bagi saudaranya. Wal munafik yatlubul afarat. Adapun orang munafik cari-cari kesalahan saudaranya. Kalau Anda memiliki sifat mudah memaafkan, Anda akan bahagia. Oleh karenanya para anbiya, para nabi, orang-orang yang berjiwa besar, dada mereka sangat lapang, dimusuhi oleh kaum tapi mereka mudah memaafkan, jadi mereka hidup bahagia.
Kalau orang dadanya sempit, badannya besar, dadanya sempit, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nggak bisa tidur, stres. Kenapa? Tidak mudah memaafkan. Mau tidur mikir si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan murojaah, dendam. Terus gimana mau tidur? Gimana mau tidur? Dada kita ini sudah sempit kalau kita nggak isi, kalau kita isi dengan Al-Quran, isi dengan hadis-hadis Nabi, isi dengan pengajian, kita bahagia. Tapi kalau sudah isi tentang berita-berita pembunuhan, berita macam-macam, diisi lagi dendam, kusumat kepada si fulan, wah gimana mau bahagia? Dada kita nggak kuat, meledak ini gara-gara diisi dengan hal yang tidak benar seperti itu. Kalau Anda mudah maafkan, Anda bahagia. Anda bahagia. Allah angkat derajat Anda dan Anda akan bahagia. Ya. Kalau kita tidak mudah maafkan, akhirnya terkadang permasalahan kita bawa ke rumah. Istri ikut kena, anak-anak ikut kena. Ya sudah, bagaimana cara maafkan Ustaz? Ya sudah, itu sudah takdir, mau diapain? Orang itu pasti mencela saya, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dia pasti mencela saya. Mau diapain? Ya sudah, ini mau apa? Ya sudah, terima aja. Sudah, maafin aja lah. Allah sudah takdirkan. Kalau Anda maafkan dia, Anda akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita susun lagi. Ya udah, dia mungkin mencela saya karena ada dosa yang pernah saya lakukan. Dan benar. Akibat dosa yang pernah saya lakukan, maka akhirnya dia mencela saya. Tidak ada ya sesuatu musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau Anda mudah maafkan, terutama para ibu-ibu, mudah maafkan. Kalau saya yang punya salah, maafkan. Jangan marah-marah terus ya. Marah boleh, tapi sebentar, jangan lama-lama ya. 5 menit, setengah jam paling maksimal marah. Setelah itu sudah. Ngapain dendam lama? Dan paling tidak enak kalau seorang bermasalah sama orang dekat. Paling tidak enak. Kalau ente punya musuh di Amerika, nggak ada masalah. Sudah ente debat-debat di internet, maki-makian, sudah nggak pernah ketemu. Tapi coba kalau ente punya teman ribut sama teman kantor, tiap hari ketemu dia. Kan kita jadi nggak enak hidupnya. Tiap hari dia lewat sini, dia belok timur, kita belok selatan ya. Kita belok ting, bilang gitu, repot. Repot di dalam kantornya kecil, jadi muter-muter situ saja ketemu terus. Nggak enak, nggak enak. Punya masalah sama tetangga nggak enak, tiap hari ketemu di masjid. Akhirnya cari masjid lain, sholat di masjid sana. Menyiksa diri, sudah maafkan, selesai, ngapain? Udah kita hidup. Dia maki-maki, sudah saya maafkan, sudah selesai. Ya. Jadi kita yang tentram, dia yang gelisah. Biarin dia gelisah, dia tidak mau ke masjid, kita terserah. Tapi nanti maafkan. Ya saya maafkan ini. Jadi kita tentram, santai, nggak ada beban. Kalau masalah sama orang dekat, nggak enak. Masalah sama adik, masalah sama kakak, masalah sama ibu, penderitaan bagi kita. Apalagi kalau masalah sama istri, sudah bingung. Apalagi istrinya cuma satu, setengah mampus. Udah rumah kecil muter-muter sana, udah itu ketemu lagi, dia lagi, udah mending ente maafin sayang, maafkan saya sayang, udah sayang nanti saya belikan emas saya, nanti saya belikan sayang, udah peluk dia, cium geningnya, udah selesai, ya. Kasih emas selesai, udah selesai, ajak makan selesai. Perempuan kan suka dikasih hadiah, bukan kita bilang dia matre, tidak, dia suka dikasih hadiah, apalagi kalau hadiahnya banyak ya. Ambil hatinya. Ente omelin, ente perempuan nggak boleh begini, tapi ente nggak pernah kasih apa-apa. Ceramah aja suami saya. Jadi para hadirin, kalau mau hidup bahagia mudah maafkan. Ngapain hidup kemudian marah-marah? Apalagi jadi dai, kemudian lihat orang komentar emosi, ngapain ya? Sudahlah, dia mau komentar maki biarin aja lah. Sudahlah, itu sudah ditakdirkan. Ente nggak bisa menghindar. Kalau ente nggak kuat seperti ini, nggak usah jadi dai. Sedikit emosi, balas lagi. Ngapain? Nggak usah jadi dai kalau gitu. Berarti ente tidak berhak jadi dai. Mundur aja. Kasih orang lain yang jadi dai. Ya. Emosian. Mau jadi DKM masjid, emosian. Ngapain DKM masjid? Ente DKM masjid, ente ngurusin banyak orang. Kalau orang sudah siap ngurusin banyak orang, siap menghadapi permasalahan. Kalau sudah siap menghadapi permasalahan, lapangkan dada. Makanya kalau orang mudah maafkan, dia akan sangat berbahagia. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Falyafu wal yasfahu." Maafkanlah dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah ampuni kalian? Jadi al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika kita mengampuni orang, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Ya. Di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Membantu orang lain. Tadi sudah saya isyaratkan di awal pengajian juga. Barang siapa yang berusaha memberi kebahagiaan pada orang lain, Allah akan buat dia bahagia. Ya. Saya selalu ingat, ya, sejak saya kenal beliau, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala, ya, bagaimana beliau punya perhatian untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tidak ada musibah menimpa kaum muslimin kecuali dia hadir di situ. Ada orang kena gempa, dia kumpulkan uang, dia bawa ke sana. Terjadi peperangan, dia pergi ke Suriah, dia pergi ke Yaman, dia pergi kemana-mana membantu kaum muslimin, bawa bantuan ke Palestina. Subhanallah, waktunya saya bilang, ini orang bahagia atau tidak? Dia lebih bahagia daripada kita mungkin. Kenapa? Dia bantu orang, lihat orang senang, dia ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Jadi waktunya demikian aja, habis untuk bantu kaum muslimin. Jadi orang ini luar biasa. Saya belum pernah menemukan di alam nyata, saya lihat seperti Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Untuk bayangkan, waktu saya baru menikah. Saya baru menikah, ya sama istri saya ya, yang sekarang ya. Ya, saya dulu nggak punya modal waktu menikah sama istri. Ya, saya ingat akan hal tersebut ya. Modal saya cuma 140.000 untuk apa? Untuk mahar. Itu pun 70.000 saya utang. Maka saya bilang maharnya apa fulana, kata dia terserah, ya sudah. 170.000 kan sedikit, saya belikan buku supaya banyak. Tebal si buku. Nggak ada hotel, jangan mau nyewa hotel mau malam pertama, sementara mahar aja duit nggak ada. Akhirnya ya sudah nikah aja. Ustaz Abu Sa'ad yang semangat waktu itu. Dia udah hadir dalam acara, dia memberikan muqaddimah ya. Kemudian dia bilang, sudah Firanda nggak usah mikir. Itu waktu itu saya murid, dia guru. Ustaz Abu Sa'ad guru saya, dan saya belum dikenal ya. Belum dikenal, belum ada yang panggil-panggil ya. Tidak seperti sekarang ya. Belum ada. Jadi saya siapa? Kata saya siapa? Baru mau nikah, belum siapa-siapa. Saya muridnya Ustaz Abu Sa'ad. Tapi ada guru yang baiknya luar biasa, maka dia tinggalkan rumahnya sama istrinya. Dia entah tidur di mana, istrinya tidur di mana. Kata dia, udah Firanda pakai rumah saya untuk malam pertama. Jadi saya malam pertama di mana? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga di rumahnya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Ada orang menakjubkan seperti ini. Luar biasa. Kita bahagia lihat dia seperti itu sama kita, mungkin dia lebih bahagia. Buktinya dia tidak pernah berhenti dari kegiatan seperti itu, berarti dia bahagia. Allah kasih dia kebahagiaan. Ternyata dia bantu kaum muslimin, ada kebahagiaan yang Allah berikan, yang mungkin tidak kita rasakan. Saya ketemu dengan kawan di Universitas Madinah, orang Pakistan. Tanya, Firanda, kamu kenal si Fulan? Oh, saya kenal. Saya kenal juga dari yang lulusan Pakistan, si Fulan. Enggak, yang ini. Siapa? Ustaz Abu Sa'ad kata dia. Yang lain juga saya kenal, tapi ini Abu Sa'ad. Kenapa? Dia itu pernah bangunkan rumah teman saya di Pakistan, jadi kuli bangun rumah enggak dibayar. Subhanallah. Jadi memang pembawaan dia seperti itu, luar biasa ya. Begitu datang dari Pakistan langsung mengumpulkan uang untuk membantu kaum muslimin di Ambon waktu terjadi apa? Peperangan. Pertama saya kenal beliau. Akhirnya dia ngajar saya, akhirnya saya pakai rumahnya, alhamdulillah. Jadi ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang membantu orang lain. Makanya kalau sahabat datang kepada Nabi, yaksu qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang keras hatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in arata talyina qalbik, kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, fa'atmi'il miskin wamsah ala ra'sil yatim. Maka beri makan kepada fakir miskin dan usap kepala anak yatim. Itu akan melembutkan hatimu. Apa Rasulullah SAW arahkan agar membantu orang lain. Berikan kebahagiaan bagi orang anak yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu, jarang ada yang mengusap apa? Kepalanya. Anak-anak yang lain disentuh kepalanya oleh bapak dan ibunya. Dia tidak ada yang sentuh, antum datang sentuh kepalanya, tapi jangan sentuh terus, kasih duit juga. Sentuh-sentuh aja terus. Om ngapain om? Sebentar. Kasih duit juga biar dia senang. Jangan diputar-putar aja kepalanya. Tapi dia rindu akan hal tersebut. Anda kasih kebahagiaan bagi anak yatim, Allah kasih bahagia sama Anda. Hati Anda tadinya keras jadi lembut. Kasih makan orang miskin, kasih makan orang susah, nanti dapat kebahagiaan. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya para hadirin terus sempat sisihkan waktu untuk memikirkan kaum muslimin.
Kalau Anda nggak bisa kasih duit, pikir yang bagaimana caranya. Bagaimana pengajian bisa jalan, bagaimana masjid bisa orang tentram. Mikir kaum muslimin. Mikir kita ada waktu, mikir istri ada waktunya, mikir anak ada waktunya. Setelah kita mikir istri, mikir anak, jangan lupa mikir kaum muslimin. Gimana caranya? Bikin proyek-proyek agama, proyek dakwah, jebak diri kita pada waktu yang bermanfaat. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam program yang bermanfaat, kita akan habis waktunya dan program yang tidak bermanfaat. Tapi ingat, semuanya harus ada bagiannya. Istri harus ada bagian, anak harus ada bahagianya. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan. Kita bagi kebahagiaan, Allah akan tambahkan kebahagiaan kita. Ya. Tentunya masih banyak sebab-sebab kebahagiaan disebut oleh para ulama sampai puluhan. Tapi saya rasa itu di antara perkara-perkara yang penting. Ya. Sebagian pengalaman pribadi yang saya rasakan ingin saya tularkan kepada para hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang berbahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Demikian wallahu taala alam bisawab.